betapa fenomenalnya Pak Sujud itu, dia akan membawakan lagu yang diciptakan pada saat itu juga. Yusurep dintop tavon, cangkrek mangan roti, aku nglirik karo Mbak Darmi. Bergas TV, Colors of Jogja. Jangan lupa jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Aku sedih, duduk sendiri. Mama pergi, papa dicokot tinggi. Oh itu dia, mereka datang. Hatiku senang, aku memukul kendang. Sahabat Bergas, kalian pasti pernah mendengar lagu itu. Lagu itu pernah dinyanyikan oleh Sujud Kendang. Itu lagu parodi darinya. Namanya Sujud Sutrisno. Warga masyarakat di Jogja mengenalnya sebagai Sujud Kendang, sebagai penarik pajak rumah tangga. Istilah Sujud Kendang untuk profesinya sebagai pengamen jalanan. Sepeninggal Sujud Sutrisno pada 15 Januari 2018, beliau menitipkan 2 kendang dan 1 topinya kepada seniman musik komposer Jaduk Perianto. Nah, ini ada cerita dari istri mendiang Jaduk, namanya Mbak Petra. Tonton ya. Ya, saya Petra. Sekarang orang mengenal saya sebagai Petra Ferianto karena saya istrinya Mas Jaduk. Saya akan sedikit bercerita tentang Pak Sujud Kendang. Mungkin dari pengalaman saya sedikit sebelum saya bercerita tentang bagaimana interaksi antaranya Pak Sujud dengan Mas Jaduk ya. Saya mengenal Pak Sujud itu sebagai seorang pengamen legendaris, dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, karena saya berpindah-pindah tempat tinggal. Itu beberapa kali melihat Pak Sujud ada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Saya juga teringat ketika ibu saya bercerita tentang betapa fenomenalnya Pak Sujud itu, dia akan membawakan lagu yang diciptakan pada saat itu juga. Jadi ceritanya ibu saya bercerita kepada saya, dulu saya ingat waktu kamu masih kecil, masih saya gendong, saya suapin, pas Pak Sujud datang ke tempat tinggal kita, dia lihat ada anak kecil yang digendong, langsung syair yang dibawakannya itu menceritakan apa yang dia lihat saat itu. Nah, cerita itu berkesan bagi saya. Setelah itu memang saya tidak pernah mendengar Pak Sujud ngamen, tapi saya selalu lihat ketika dia ada melintas di jalan, oh kayak Pak Sujud Kendang, wah itu Pak Sujud Kendang gitu. Ya, berjalannya waktu hanya sampai di situ saja pengenalan saya terhadap Pak Sujud. Kemudian setelah saya menikah dengan Mas Jaduk, ada kesempatan saya ikut menemani Mas Jaduk di pentas ulang tahunnya Dadadi. Saya tidak menyangka di situ saya ketemu dengan Pak Sujud. Kita ngobrol dengan beliau, saya temani beliau ketika persiapan, karena dia kemudian bilang begini, "Nyun pangapunten nggih Mbak, saya sambil persiapan." Saya pikir yang seperti apa? Dan dia mengeluarkan kotak kecil gitu, itu isinya ada bedak, cermin kecil, dan ini yang membuat saya sangat excited ya, langes
apa ya bahasa Indonesia-nya ya, hitam begitu, diberi minyak kelapa, diaduk sedikit. Itu yang oleh Pak Sujud dibikin untuk kumis, membuat kumis. Wah, itu untuk saya luar biasa ini. Dia juga berbedak, berganti kostum. Jadi tidak sekadar langsung pentas, tidak, tapi betul-betul ada persiapan untuk pentas sebagai seorang performance begitu. Ketika saya ngobrol itu apa yang ada dalam bayangan saya selama ini tentang Pak Sujud hilang, dalam arti begini. Ketika ibu saya bercerita bagaimana Pak Sujud spontannya memberi syair apa yang dia lihat saat itu, saya bayangkan dia itu seorang yang agak sedikit nakal gitu ya, dalam arti positif ya. Tapi ketika saya ngobrol dengan beliau, itu orangnya santun sekali, halus sekali. Saya tidak menyangka spontanitasnya yang begitu tinggi itu terwujud dalam karyanya, karena dalam kesehariannya dia orang yang sangat santun, yang sangat halus, bahasanya sangat halus. Dan saya baru bertemu secara langsung dengan beliau, betapa dia ngajeni ya dengan orang yang baru dia kenal. Saya salut dengan pribadinya gitu, santun sekali gitu. Nah, setelah pertemuan itu saya tidak tahu ada cerita apa, atau sebelumnya apakah pernah ada interaksi dengan Mas Jadu. Memang kemudian menjadi lebih dekat dengan Pak Sujud. Kemudian ada cerita dia mengeluh tentang gangguan penglihatannya. Nah, Mas Jadu merasa prihatin mendengar cerita itu, kemudian mengajak teman-temannya menghimpun dana untuk mengembalikan, tidak akan 100% ya, penglihatan Pak Sujud supaya bisa berkarya dengan lebih baik, dengan penglihatan yang lebih jelas. Nah, akhirnya itu terrealisir. Pak Sujud operasi ganti mata ya. Dan Pak Sujud merasa salah satu yang membuat dia seperti itu adalah Mas Jadu gitu ya. Sejak itu setiap kali ada kalau dia Natalan ya, kami juga Natalan, dia selalu datang ke rumah, menjadi saudara kami. Dia menjadi saudara kami untuk silaturahmi atau sekedar main ke rumah, bercerita tentang keluarganya begitu kan. Dan karena tidak selalu bisa bertemu Mas Jadu di rumah, karena tidak pernah kangsenan ya kalau ke rumah. Di rumah Mas Jadu sedang ada kegiatan di luar, saya yang sering menemani Pak Sujud ngobrol kan. Saya melihat ada betapa kedekatan hati ya Pak Sujud terhadap Pak Jadu, dan ada sedikit semacam ketergantungan juga ya. Nah, itu kedekatan emosi itu ternyata terbawa terus sampai beliau meninggal gitu kan. Bergas TV, Colors of Jogja.